Salam sama saudara dan saudari terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita semua masih dalam suasana sukacita gembira atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Paus kita yang ke-267 pengganti Paus Fransiskus. Pada kesempatan Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi kisah yang menginspirasi kita, terutama pesan awal Paus Leo ke-14 di saat dia muncul di depan publik sesaat setelah terpilih sebagai Paus ke-267 dalam konklav. Pada hari yang kedua, 8 Mei 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, Paus Leo ke-14 adalah Paus baru. Dia membawa spirit perdamaian. Perdamaian bagi dunia, tak bersenjata dan rendah hati. Pada pukul 19.23, lebih dari 1 jam setelah asap putih yang mengumumkan pemilihan Paus Leo ke-14 pada pukul 18.07, Paus Leo ke-14 yang baru muncul di Loggia Pusat Basilika Vatikan menyampaikan salam dan berkat Urbi et Orbi, berkat kepada kota Roma dan kepada dunia. Sapaan awal yang keluar dari mulut Paus Leo ke-14 adalah damai sejahtera bagi kalian semua. Sama saudara dan saudari terkasih, inilah salam pertama dari Kristus yang bangkit, Sang Gembala baik yang menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba Allah. Paus Leo ke-14 mengulang kembali kata-kata Yesus itu. Dan saya kutip seluruh sapaan awal Paus Leo ke-14 berikut ini. Damai sejahtera bagi kalian semua. Inilah salam pertama dari Kristus yang bangkit, Sang Gembala baik yang menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba Allah. Saya juga ingin agar ucapan damai ini masuk ke dalam hati kalian, sampai kepada keluarga kalian, kepada semua orang, dimanapun mereka berada, kepada semua bangsa, kepada seluruh bumi. Semoga damai menyertaimu. Inilah kedamaian Kristus yang bangkit, kedamaian yang telah dilucuti senjatanya, kedamaian yang merendahkan hati dan yang bertahan lama. Itu datangnya dari Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita semua tanpa syarat. Kita masih mengingat di telinga kita suara Paus Fransiskus yang lemah, namun berani memberkati Roma. Paus yang memberkati Roma memberikan berkatnya kepada dunia, kepada seluruh dunia, pada pagi Paskah itu. Izinkan saya menindaklanjuti berkat yang sama. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kalian semua. Dan kejahatan tidak akan menang. Kita semua ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, tanpa rasa takut, bergandengan tangan dengan Tuhan dan satu sama lain, mari kita melangkah maju. Kami adalah murid Kristus. Kristus mendahului kita.
Dunia membutuhkan cahayanya. Umat manusia membutuhkan Dia sebagai jembatan untuk dijangkau oleh Tuhan dan kasih-Nya. Bantulah kami juga, dan kemudian satu sama lain untuk membangun jembatan dengan dialog, dengan pertemuan-pertemuan, menyatukan kita semua menjadi satu umat yang selalu damai. Terima kasih kepada Paus Fransiskus. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua saudara kardinal yang telah memilih saya untuk menjadi penerus Petrus dan untuk berjalan bersama Anda sebagai gereja yang satu, gereja yang bersatu, yang selalu mencari kedamaian, keadilan, dan selalu berusaha bekerja sebagai pria dan wanita yang setia kepada Yesus Kristus tanpa rasa takut untuk mewartakan Injil dan menjadi misionaris. Aku adalah putra Santo Agustinus, seorang Agustinian yang berkata, "Bersamamu aku adalah seorang Kristiani dan untukmu aku adalah seorang uskup." Dalam pengertian ini kita semua dapat berjalan bersama menuju tanah air yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Salam khusus untuk gereja Roma. Kita harus mencari bersama bagaimana menjadi gereja yang misionaris, gereja yang membangun jembatan, dialog, selalu terbuka untuk menerima orang-orang seperti di sini dengan tangan terbuka. Semua orang yang membutuhkan amal kita, kehadiran kita, dialog kita, dan cinta kita. Dan bila Anda mengizinkan saya juga ingin menyampaikan sepatah kata salam kepada mereka semua dan khususnya kepada kuskupan saya tercinta, Chiclayo, di Peru, di mana komunitas beriman telah mendampingi obisponya, telah berbagi imannya, dan telah memberikan begitu banyak untuk diikuti sebagai gereja putra Yesus Kristus. Dan bila Anda mengizinkan saya menyampaikan sepatah kata, salam untuk semua orang, khususnya untuk kuskupan saya yang terkasih di Chiclayo, Peru, di mana umat beriman mendampingi uskup mereka, berbagi iman mereka, memberikan begitu banyak untuk terus menjadi gereja Yesus Kristus yang setia. Bagi kalian semua, saudara-saudara di Roma, di Italia, di seluruh dunia, kami ingin menjadi gereja sinode, gereja yang berjalan bersama. Gereja yang senantiasa mencari perdamaian, yang senantiasa mencari kasih, yang senantiasa berusaha dekat terutama dengan mereka yang menderita. Hari ini adalah hari permohonan kepada Bunda Maria dari Pompei. Bunda Maria senantiasa ingin berjalan bersama kita, dekat dengan kita, menolong kita dengan perantaran dan kasih-Nya. Kalau begitu, saya ingin berdoa bersama Anda. Marilah kita berdoa bersama untuk misi baru ini, untuk seluruh gereja, untuk perdamaian di dunia. Marilah kita memohon rahmat khusus ini dari Maria, Bunda kita. Selamat mengabdi Paus Leo ke-14 dalam spirit, in illo uno unum, dalam satu Kristus kita adalah satu. Bunda Maria mendoakan Bapa Suci, Paus Leo ke-14, dan Tuhan Yesus memberkati karya kepausan Bapa Suci, Paus Leo ke-14. Amin.